Assalamualaikum, sugeng enjen Ibu. Assalamualaikum Bu Ayub. Ini saya Nggih, dari waalaikumsalam. ya, ya. Oh, nggih. Nggih. Nggih, ini kita nunggu Pak Suwardi Ya, kalian Bu guru Puro ya yang dari lainnya Puro nggih. ya. Oke, coba Nggih. saya hubungi. Coba saya hubungi Nggih. ya Bu biar masuk. Nggih, matur nuwun, Bu. Oke. Halo, Pak Wardi. Anu pun buka Zoom meeting dereng ini untuk Gmeet di Gmeet. Lah penyanyi sudah di email jenengan. Masuk email. Coba dibuka, termasuk guru-guru. Ini ditunggu ini, saya udah masuk. Nggih, nggih. Buka dulu. Oh, lebih itu. Itu penting loh itu. Kita mengikuti no. Kenapa enggak ada apa tidak ada guru yang lain? Ini kan hanya guru yang itu. Diganti. Yang ngantarkan diganti. Oke. Assalamualaikum Bu Ayu. Bu Ayu.
Ya ngapunten Bu Mardia, saya tadi ke belakang langsung enggak matur dulu karena kan Bu sedang ditelepon. Ini matur Bu Ada Ayu. Linknya sudah di share tuh ya, sudah dibagikan lewat Gmail ya, lewat email. Tapi Pak Wardi kok sampai nggak tahu ya? Pak Wardi kok sampai nggak tahu? Belum tersuka caranya nggih. Mungkin nanti saya sampaikan ke Pak Wardi di kesempatan ini. Ini sementara saya share dulu ke Tadi baru mau buka katanya. Nggih, Bu, kalau tak buka email. Kita kan hanya berlima ya. Gurunya 2, 3, 4, 5. Cuma berlima kita. Aduh, kok belum deh. Saya jam ini lagi ada kegiatan juga, Pak Wardi.
Ini sudah masuk. Sugeng rawuh Pak Wardi. Alhamdulillah. Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya Bapak pripun? Pak Wardi, yang gurunya mana? Pripun, Bu? Gurunya mana gurunya? Belum masuk, Bu. Ini sudah tadi. Dari Korwil mungkin Bu ini sudah mulai tuh. Coba Bu. Waalaikumsalam. Mbak sudah, linknya itu, linknya ampun. Bu. Oh gitu, masih sulit masuk. Dari Korwil saja tidak apa-apa. Sama Bu Praida dari Korwil. Oke, iya dari rumah tidak apa-apa. Oke. Ya segera masuk ya. Ini sudah ditunggu Bu Ayub sama Bu Mardia. Ya, makasih. Ya, maaf Bu, ini tadi ada kesulitan untuk masuk dari emailnya, hingga ini sudah masuk. Makasih, ini sudah di. Nggih Bapak mboten napa-napa, nanti kalau ada longgar waktu nanti saya informasikan, saya ajarin. Karena kan ini salah satu bentuk proses digitalisasi, jadi kita harus mulai merubah kebiasaan dan pembiasaan terhadap teknologi sih Bapak. Jadi ini mungkin ada kendala karena email yang Bapak daftarkan di Drive yang Bapak isi berbeda dengan email yang Bapak masuk saat ini gitu. Jadi mungkin Bapak kebingungan mencari dan menemukan linknya. Kalau link email yang sama dan kebetulan misalnya itu ada di handphone atau Bapak perso di bukanya, itu cuma tinggal klik saja Bapak gitu. Belum familiar dengan ini seperti ini. Enggak apa-apa Bapak. Dan saya sudah mengatur waktu, ada notifikasi berkala habis satu pada saat hari H di handphonenya, seperti itu sih Bapak. Tapi nopo-nopo namanya juga belum terbiasa. Nah, kita masih punya banyak kesempatan ke depan. Ya saya harapkan mulai terbiasa dan mulai dengan minimal penggunaan email Bapak. Nah, ini emailnya yang masuk ini berbeda dengan email yang didaftarkan semua. Bu Marita dari aja. Kita masih ada yang perlu ditunggu atau bisa dimulai, Bapak? Bisa dimulai, Bu. Ini tinggal satu, Ibu Farida. Ini yang belum bisa masuk. Baik, saya mulai dulu. Mohon izin Bapak Ibu untuk mute perangkat Bapak Ibu. Saya nanti suara saya dapat terdengar dengan jelas dan mohon Bapak Ibu bisa ke tempat di mana tidak ada kebisingan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dengan perkenalan dahulu nggih Bapak Ibu, teriring doa kagem Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Bapak Ibu, senang sekali saya dapat bertemu, bertatap layar, tatap muka melalui media virtual Google Meet dengan Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama perkenalkan, saya Ayub Suraningsih. Sehari-hari saya bertugas sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini selain peran saya sebagai dosen, saya juga bertugas sebagai fasilitator program sekolah penggerak Bapak Ibu. Dan pada tahun pertama penugasan saya, kebetulan saya fasilitator angkatan kedua. Jadi ini adalah tahun pertama saya melaksanakan tugas pendampingan. Dalam penugasan pendampingan ini, saya bertugas mendampingi 7 sekolah di Kabupaten Sragen. 5 sekolah dengan kategori 1 dan 2 sekolah dengan kategori 2. Nah, salah satu sekolah kategori 1 yang saya dampingi adalah SD Negeri Puro 2 Kabupaten Sragen, Bapak Ibu. Dan ini adalah pertemuan pertama kita langsung bertemu dalam forum PMO, Pokja Manajemen Operasional, nggih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi PMO, saya juga ingin berkenalan dahulu dengan Bapak Ibu sedanten, nggih. Monggo dimulai dari Pak Wardi, monggo Bapak bisa di-unmute nggih Bapak. Nggih. Terima kasih Bu, ini saya Suwardi dari Puro 2 sebagai Kepala Sekolah Sekolah Penggerak Angkatan Kedua tahun 2022. Ini perkenalan saya, ini mungkin untuk ke depan saya Bu Ayub, Bu Mardia mungkin akan bersama-sama bagaimana membawa lembaga saya SD Puro 2 ini menjadi apa yang sesuai yang diharapkan, khususnya adalah sebagai sekolah penggerak. Begitu. Saya didampingi 2 komite pembelajaran, satu Bu Diana, ini yang sudah masuk, kemudian yang kedua Bu Farida ini yang mungkin masih kesulitan untuk masuk di kelompoknya, mudah-mudahan nanti segera bisa gabung. Kemudian hari ini maaf sekali Bu Ayub, Bu Wardia, memang ada 3 agenda di sekolah saya hari ini, sehingga ada bias, ada apa namanya, MAPSI, sehingga ini agak kesulitan mengatur waktu. Mudah-mudahan nanti bisa segera. Begitu saja. Terima kasih Bu Ayub. Mudah-mudahan sinergi kita nanti bisa membawa yang terbaik. Terima kasih. Matur nuwun Pak Wardi. Salam kenal Pak Wardi. Monggo selanjutnya dari Bu Mardia, silahkan Ibu. Belum di-unmute Ibu. Tadi sudah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon perkenalan diri ya Bu Ayub. Saya, kalau Pak Wardi sudah biasa karena ini dari sekolah binaan saya, ya, termasuk guru-gurunya kita sudah sering ketemu. Saya tidak perlu perkenalan karena sudah terbiasa kami mendampingi sekolah ini selama 2 tahun. Kemudian ini Bu Ayub, saya nama Mardia, ini pengawas SD di Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Karangmalang. Saat ini Bu Ayub, saya kebetulan mendampingi 2 sekolah. Untuk satu SD Negeri Puro 2 dan satunya SD Negeri Kroyong. Jadi kemudian yang pertama itu SD Wali Songo. Jadi di 3 sekolah penggerak. Kalau yang tahap 1 itu 1 sekolah, tahap 2 ini 2 sekolah. Kemudian untuk kegiatan yang kemarin itu berbeda dengan yang saat ini Bu Ayub. Jadi nanti kita mohon bimbingan apakah nanti untuk program-program berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu ada lokakarya dan sebagainya ya. Nah ini nanti untuk jadwal kita selanjutnya itu tanggal 24 ya Bu, itu refleksi di SD lah Pak Wardi, nanti jangan sampai lupa Pak Wardi, tanggal 24 ada juga kegiatan jam 8.
Nggih, Ibu. Saya nanti mohon bimbingan untuk selanjutnya Bu Ayub, karena memang untuk sekolah penggerak ini kita itu kan pertama, sehingga kami betul mohon bimbingan pada Bu Ayu apapun yang harus kami lakukan untuk program sekolah penggerak ini, sehingga kami yang ada di daerah ini bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan dari pemerintah lewat fasilitator Bu Ayu gitu. Saya kira itu Bu Ayu. Mohon Bu Madia, saya juga mohon arahan dan juga bimbingannya. Kebetulan SD Kroyo juga dampingan saya, Ibu. Jadi, oh gitu, nggih, dengan Pak Didi, nggih. Oh, berarti kita nanti ketemu lagi ya di SD Negeri. Nggih, tapi jangan bosan-bosan dengan saya, nggih, Ibu. Enggak, kami butuh ilmunya, Bu. Bu. Monggo selanjutnya Ibu Diana, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bu kalau kurang maksimal, karena sekarang sedang mendampingi siswa lomba. Jadi ini tadi cari sinyalnya juga agak susah. Nama saya Widiana Nur Irmayati dari SD Negeri Puro 2. Saya pengajar kelas 4 dan kebetulan juga sebagai komite pembelajaran. Nanti saya mohon arahannya Ibu. Jadi untuk pertama saya, jadi mohon arahannya. Saya rasa cukup perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Diana, selamat membimbing, luar biasa dapat melaksanakan kegiatan bersamaan. Nggih, Bapak Ibu, matur nuwun, namanya perkenalannya ini saya mencoba untuk memulai dulu nggih Bapak Ibu proses PMO-nya. Nah, nanti setelah PMO selesai, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan metode atau cara koordinasi atau cara bertemu atau yang lainnya, nanti kita bisa bahas setelah PMO gitu Bapak Ibu. Pak Wardi, ini mohon izin, ini yang satu kita tetap tunggu laporkan kehadirannya atau cukup? Ini kan saya harus melaporkan jumlah peserta yang hadir, berarti saya tulis 3 atau saya tunggu yang satu untuk ditulis 4 nih Pak? Dilaporkan semua aja enggak apa-apa Bu Ayub. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa segera gabung. Jadi saya tulis pesertanya ada 4 nih Bapak. Siap. Jadi ibunya yang belum bergabung berarti proses bergabung nggih. Nggih. Coba Bu Diana, temannya di Jawel ya, biar mengikuti ya. Sebenarnya gini Bu, Pak Wardi, seharusnya ini ada kegiatan yang disuruh dampingi jangan apa? Panitia, guru agama toh. Nggih niku. Nggih. Segera ini ditunggu. Jadi Bapak Ibu, jadi laporan PMO ini dilaksanakan langsung di SPKB dan saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bentuk tilannya dan nanti apa yang saya tulis dan apa yang saya laporkan akan terlihat gitu. Jadi kita nyaman nanti. Ini saya mulai Bapak Ibu. Jadi di sini di layar itu ada laporan PMO. Yang pertama informasi dasar kegiatan. Nah di sini untuk yang bulan September, jadi PMO ini dilaksanakan 1 bulan sekali Bapak Ibu. Nah ini SD Puro 2, nama fasilitatornya saya. Waktu pelaksanaan adalah hari ini, kemudian jumlah peserta yang hadir ada 4, terdiri dari 1 kepala sekolah, 1 pengawas, dan 2 guru. Nah ini judul link, kemudian nah ini nanti ada foto, ini yang lalu kemudian ini nanti saya coba lengkapi. Nah, ini kita mulai pada
proses coaching atau wawancara atau untuk mengetahui tingkat sejauh mana implementasi IKM di Negeri Puro nggih Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan perencanaan IKM di sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu merancang kurikulum operasional satuan pendidikan? Sudah sampai mana pembuatan kosnya? Apakah sudah membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum operasional? Saya singkat KOS saja, nggih Bapak Ibu, KOSP yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Apakah sudah di tahap mengembangkan kurikulum operasional KOS seperti berdasarkan contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai kondisi satuan pendidikan tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis. Atau yang ketiga, sudah di tahapan mengembangkan KOS dengan cara modifikasi pengorganisasian berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi sarpras, tenaga pendidikan, serta pendidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan perwakilan siswa, orang tua, dan masyarakat. Lalu di opsi yang keempat, membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen KOS satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, monggo di tahap perencanaan KOS, SD Negeri Puro itu di tahapan opsi yang keberapa kira-kira Pak Wardi? Kalau di SD Puro 2 ini memang masih adopsi, ada hal-hal kecil yang perlu disesuaikan juga. Ini sudah kelihatan sudah masuk di opsi kedua, Bu Ayu. Oke, berarti sudah mulai memodifikasi kosnya, nggih Bapak Ibu. Tapi berdasarkan bagian pengorganisasian dan perencanaan. Baik, nggih. Kemudian di sini ada perancangan ATP. Jadi salah satu hal baru di dalam kurikulum Merdeka ini adalah capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana SD Negeri Puro itu melakukan perancangan ATP-nya? Apakah menggunakan contoh yang disediakan oleh Kemendikbudristek, melakukan penyesuaian terhadap ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan tersebut, melakukan perombakan, mengembangkan alur tujuan pembelajaran. Bagaimana ini terkait dengan ATP-nya di SD Negeri Puro bulan ini kemarin Bapak? ATP-nya opsi 1, Bu. Opsi 1, nggih. Jadi kalau capaian pembelajaran itu kan sudah ada, nggih. Nah, sekolah itu bertugas untuk membuat KOS dan juga TP, tujuan pembelajaran, dan ATP-nya. Jadi di tahap 1. Kemudian di sini perencanaan pembelajaran asesmen menggunakan contoh perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek, melakukan penyesuaian terhadap contoh, kemudian di sini melakukan perombakan dan melakukan pengembangan. Di Negeri Puro di tahap yang mana Bapak yang sudah dilakukan? Untuk yang ketiga ini kita masuk di opsi yang kedua. Opsi kedua dari ya, siap. Oke, berarti sudah melakukan penyesuaian, ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu yang keempat, perangkat pembelajaran. Apakah menggunakan buku teks dan modul ajar sebagai sumber utama
Di sini guru dapat memilih materi dari buku teks dan modul ajar serta bahan ajar lainnya sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Atau yang ketiga, guru dapat mengkombinasi berbagai perangkat ajar menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Guru dapat memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan. Atau yang keempat, mengkombinasikan berbagai perangkat ajar, mengembangkan modul ajar. Kemudian di sini ada sesi pengembangan modul ajar secara kolaboratif. Mohon izin menjawab. Ya. Untuk saya di kelas 4 sudah sampai opsi ketiga. Nah, kemudian di sini perencanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk SD Negeri Puro itu menggunakan modul proyek yang disediakan Kemdikbud tanpa penyesuaian atau dengan penyesuaian yang sangat sedikit, atau di sini membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbudristek sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik, membuat penyesuaian terhadap modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan, serta minat peserta didik, atau yang keempat, mengembangkan ini. Untuk modul ajar yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kebetulan ini baru proses. Saya masih menimbang-nimbang antara yang ketiga itu, Bu. Jadi masih menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kami. Baik, kebutuhan ya. Ya, ini nanti akan saya tuliskan sedikit deskripsi dari hasil yang sudah dijawab Bapak Ibu, yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Nanti akan saya tuliskan hasilnya. Baik, kemudian selanjutnya, jadi di sini ada banyak sekali nggih Bapak Ibu, makanya PMO ini kan 2 JP 90 menit. Jadi mohon maaf kalau sekiranya saya lumayan padat dulu, lumayan cepat dulu, nanti kita bisa setelah selesai bisa mengembangkan lebih lanjut. Kemudian di sini tahapan pelaksanaan IKM terkait dengan implementasi P5. Implementasi P5 di sekolah Bapak Ibu, ini yang pertama sudah menerapkan P5 dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan oleh Kemdikbudristek, atau di sini sudah mengawali proyek masalah dengan identifikasi masalah dan pengembangan problem solving, atau di sini sudah proyek diawali dengan identifikasi masalah yang lebih banyak. Gimana proses perencanaan P5 di sekolah Bapak Ibu? Kalau kesulitan nanti saya bantu untuk menentukan. Ini untuk pelaksanaannya ya, Bu? Iya. Untuk proyek yang pertama, untuk sekolah kami sudah mulai mengenalkan, tapi belum praktek. Itu masuknya yang berapa ya? Berarti di sini kalau saya sudah mengenalkan tapi lebih belum praktek, mungkin opsi yang kedua Bu, menerapkan proyek penguatan P5 dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan. Proyek sudah diawali dengan identifikasi masalah yang dipandu atau diarahkan lebih banyak oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep dan atau penyelesaian masalah sesuai tema. Kemudian di sini penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu guru di sekolahannya Pak Wardi ini melakukan proses pembelajarannya? Apakah guru menggunakan metode pengajaran yang bervariasi atau di sini bervariasi dan terpusat pada peserta didik serta menggunakan metode yang sesuai, atau guru sebagai fasilitator, atau seperti apa proses pembelajaran di SD Negeri Puro, Bapak? Untuk kelas 4 saya kombinasi, Bu.
Jadi pembelajarannya berpusat pada siswa, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga praktek di luar kelas. Misalnya saya ajak ke lapangan, kalau waktu itu pembelajaran IPAS yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Saya tunjukkan langsung ke realnya begitu. Bisa masuk di opsi ketiga. Berarti sudah masuk di opsi ketiga gitu Pak? Belum ketiga. Belum di opsi kedua nggih. Baik. Kemudian di sini keterpanduan penilaian dalam pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu guru melakukan asesmen dan proses penilaiannya seperti apa di SD Negeri Puro? Masih di level yang opsi 4 itu. Oh, sudah di opsi 4 nggih, yang paling baik ya berarti nggih. Tapi masih kombinasi juga, masih separuh-separuh itu Bu. Saya juga bingung. Yang 3 apa yang 4? Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi. Guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran atau pendidikan. Sepertinya SD Negeri Puro mungkin ya kayak lihat pantas sepintas belum di opsi 4. Oh 2 Bu mungkin. Yang itu yang saya baru melakukan awal untuk apa itu, untuk membeda-bedakan siswa itu untuk merancang ya. Baik. Oh, yang bulan September ini sementara saya tulis di opsi 2 dulu nggih. Kemudian di sini pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Pendidikan dasar dan menengah di sini berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, kemudian asesmen formatif di awal pembelajaran guru mengajar seluruh siswa di kelas dan belajar mayoritas siswa di kelasnya, dan dengan memberikan perhatian khusus terhadap bagian siswa yang membutuhkan. Yang ketiga, berdasarkan asesmen formatif, sekolah menyelenggarakan program pembelajaran tambahan. Jadi apa ini? Proses kedua. Tahap 2 gitu nih. Kolaborasi antara guru antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Apakah guru-guru di SD Negeri Puro ini sudah mulai berkolaborasi atau belum berkolaborasi, dan kalau sudah itu seperti apa Bu? Belum Bu, karena di sekolah kami kan baru 2, 1 dan 4. Kebetulan ini masih adaptasi, masih belum bisa kalau untuk berkolaborasi. Baik, jadi ini saya klik opsi 1 dulu untuk yang nomor. Kemudian di kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Ini apa yang dilakukan oleh sekolah Bu? Terkait dengan kolaborasi dengan orang tua. Guru melalui satuan pendidikan memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik pada saat penerimaan raport dan saat peserta didik mengalami masalah belajar. Komunikasi cenderung satu arah dari pihak. Seperti apa pihak sekolah itu selama ini berkomunikasi dengan orang tua Bu? Dari grup WhatsApp Bu. Tapi untuk pelaporan hasil belajar kan belum, ini baru masuk pertengahan semester. Jadi mungkin hanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kami share di grup WhatsApp itu. Baik, untuk sementara ini saya tuliskan, saya klikkan di opsi 1 J, Ibu. Kemudian di kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Bagaimana ini? Apakah sudah atau belum atau seperti apa Bapak Ibu? Masih belum sama sekali Ibu. Oke. Jadi di sini kalau belum sama sekali saya tuliskan juga di
Opsi satu. Satu, nggih Bapak Ibu, baru sebatas tahap merancang, mau mengawali ngaten nggih. Iya, iya. Nggih, baik. Kemudian ini yang refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Bagaimana SD Negeri Puro melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran di SD Negeri Puro saat ini juga? Kalau masih di tahap awal atau belum, saya tuliskan dulu di opsi 1. Opsi 1 saja. Jadi ini saya tampilkan supaya lebih ya transparan saja, sekolah nanti tidak kaget dan apa yang sudah di. Nah, ini masih ada nih selanjutnya nggih Bapak Ibu, ada 10 komponen, kita baru masuk ketiga ini. Kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Bagaimana sejauh ini peran kepala sekolah, Bapak? Di dalam proses pendampingan, proses kepemimpinan, dan yang lainnya. Monggo. Poin 3, Bu. Kepala sekolah. Kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman. Sudah di warga sekolah yang sudah dilibatkan siapa saja, Bapak? Ya, di sini untuk yang warga sekolah yang terlibat keseluruhan yaitu Dewan Guru, Komite Pembelajaran, kemudian juga tenaga pendidikan. Ini yang sudah berjalan seperti itu. Kemudian di sini bagaimana Bapak melakukan refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid? Adakah pertemuan refleksi yang melibatkan guru? Atau di sini sudah ada pertemuan refleksi yang melibatkan semua guru untuk perbaikan kualitas? Ini masih masuk di poin 2, Bu. Ini baru pertemuan refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru untuk perbaikan proses belajar mengajar itu. Kapan terakhir proses refleksinya, Bapak? Untuk ini kita laksanakan ketika kita berkumpul di kantor, itu memang ada pembicaraan kecil walaupun tidak secara resmi, tapi tetap ada singgungan-singgungan secara sendok-guru, begitu. Kira-kira kapan terakhir itu dilakukan? Seingat Bapak. Untuk ini tiap hari, tidak periodik, Bu. Jadi tiap hari kita selalu harus, ya, tidak ada timing tertentu, tetapi ada masukan-masukan di setiap pertemuan di dalam kantor, begitu. Oke. Ini bagaimana upaya Bapak melakukan pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid? Bapak sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk sekolah, Bapak? Ya. Untuk ini saya memfasilitasi untuk guru-guru itu tidak hanya menggunakan kelas sebagai satu-satunya tempat belajar, tetapi saya juga menata lingkungan sekolah, bagaimana bisa memberi kenyamanan belajar sehingga guru itu mampu menggunakan lingkungan belajar yang di sekolah ini bisa digunakan sebagai sumber belajar, sehingga kalau saya lihat di sini bisa masuk di opsi 2. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya bagaimana Bapak melibatkan orang tua dan wali murid ketika melakukan pendampingan? Bisa disampaikan bagaimana interaksi Bapak dengan orang tua atau wali murid sejauh ini? Ini yang lebih banyak berperan karena di setiap kelas itu ada paguyuban kelas, sehingga apa yang menjadi kebijakan saya itu akan saya turunkan di guru kelas masing-masing untuk disampaikan ke wali kelas lewat grup WhatsApp, jadi paguyuban kelas itu.
Sehingga kalau ini saya kira baru masuk pada opsi 1 ya, opsi 1 apa bisa gitu. Mengkomunikasikan, oke, nggih. Karena sudah ada grup WhatsApp minimal tadi itu nggih Bapak nggih. Yes, ya. Nggih. Kemudian di sini bagaimana Bapak menjaring organisasi yang relevan dengan kepentingan sekolah, kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir ini. Karena masih SD, kira-kira ada pelibatan organisasi lain atau komunitas lain gitu Pak, sudah atau belum? Kalau tadi di sebelumnya komunitas atau industri itu belum gitu? Belum, iya gini. Kalau itu baru tahap perencanaan, kemudian nanti modal proyek 1, proyek 2, itu baru akan action di semester ini. Sehingga untuk ini belum semua ini. Berarti baru di tahap memahami bahwa keterikatan dengan jejaring dan organisasi itu penting. Saya opsi 1 nggih Bapak nggih. Siap nggih. Di sini kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, emosi dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Gitu. Kira-kira sejauh ini atau Bu Diana atau Bu Mardia bisa menyampaikan sedikit testi terkait dengan bagaimana Pak Wardi melakukan kematangan spiritual, moral dan juga emosi gitu. Betul nopo-nopo apa nggih, nggak apa-apa. Padanya saja. Monggo Bu Diana. Iya, monggo Bu Diana. Nggih. Mungkin di opsi kedua. Oke, baik. Selanjutnya di sini kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Bagaimana komunitas praktisi di SD Negeri Puro, Bapak? Sudah ada atau belum? Buat nopo-nopo disampaikan. Ini kan baru tahap pertama, nggih. Siap. Ini masuk di opsi 1 saja, Bu. Opsi 1 saja dulu, nggih. Buat nopo-nopo, Pak. Baik, selanjutnya di sini ada SDM nih. Jumlah PTK tidak mencukupi. Ya, tidak, data belum tersedia. Menurut Bapak nih. PTK-nya ya, pendidikan tenaga pendidikan cukup, Bu. Iya, cukup. Ya, oke. Ada hambatan atau solusi gitu Pak? Ya kalau tadi PTK perlu dukungan pengerjaan atau selesai nih? Apa ini Bu? PTK-nya, jumlah PTK. Jumlah PTK tidak mencukupi, kan tadi Bapak matur iya belum mencukupi. Itu sorry. Ya ini gini, karena untuk tenaga pendidikan itu kan kita masih juga belum keseluruhan berstatus untuk P3K dan PNS-nya, sehingga masih ada tenaga pendidikan ini yang statusnya wiyata dan karya bakti. Berarti di sini jumlah PTK tidak mencukupi, jawabannya iya, hambatannya karena semuanya belum berstatus PNS atau P3K. Solusinya, harapannya mudah-mudahan nanti untuk sekolah saya SD Puro 2 ini mendapatkan tenaga pendidikan yang sudah berstatus. Oke. Siap. Kemudian di sini kompetensi atau kapasitas rendah terkait SDM. Kalau SDM tidak, Bu.
Karena sudah sarjana semua. Ya. Komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru rendah? Tidak ya Pak ya? Tidak nih. Berhalangan tetap karena kondisi kesehatan, ada yang sakit akut. Tidak. Ya, terkait dengan SDM. Kemudian ini ada anggaran. Anggaran belum tersedia. Gimana Bapak? Iya atau tidak? Anggaran sudah siap. Oke, anggaran kurang menurut Bapak pripun? Cukup. Berarti tidak nggih? Tidak nggih. Kemudian di sini ada teknologi. Teknologi di sekolah atau yang Bapak gunakan sejauh ini bagaimana Bapak? Aplikasinya atau apa gitu? Ini yang mungkin saya melihat di sini kekurangan saya ini. Kekurangan di Pura-2 karena memang IT ya ini masih kurang. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi dengan anggaran Boskin. Oke. Gimana dengan laptopnya, tablet atau smartphone sudah mencukupi kebutuhan atau belum Pak di SD Negeri Puro? Kalau smartphone untuk Bapak Ibu guru PTK dan PTK itu cukup ya. Mungkin untuk yang kurang itu di laptopnya, PC-nya ini yang kurang. Oke. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak harapan kedepannya solusinya untuk laptop yang masih kurang ini? Ya, solusinya menggunakan anggaran Boskin untuk apa ya memenuhi kekurangan IT ya, penggunaan IT. Jaringan internetnya pripun Bapak di sekolah? Kalau jaringan internet SD Pura-2 bagus, saya pakai IndiHome. Oke, baik. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran belum berjalan atau sudah berjalan? Sudah, Bu. Sudah. Kegiatan pembelajaran belum berjalan berarti jawabannya tidak, nggih. Perangkat ajar tidak memadai, keterbatasan akses terhadap buku teks. Cukup atau tidak? Tidak, nggih. Baik. Oke, dukungan dinas saat ini Bapak, anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup? Cukup nggih tadi nggih. Cukup nggih. Kebijakan regulasi belum sesuai dengan program sekolah penggerak. Menurut Bapak, kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas bagaimana ini sinkronisasi, harmonisasinya terhadap program ini, Bapak? Ini kalau kebijakan atau regulasi yang ada ini saya kira ada sinkron ya, sinkron. Artinya tidak ada benturan. Ada rotasi kepala sekolah atau pengawas sejauh ini ada rencana gitu, misalnya informasi Bapak akan dimutasi, rotasi atau pripun? Tidak ada? Tidak, Bu, tidak. Baik. Karena terikat 3 tahun nanti sudah disampaikan oleh Pemda. Oke, baik. Dukungan dari pengawas sejauh ini bagaimana Bapak? Oke, Bu, bagus. Bagus, Bu Mardiah. Oke, karena di sini sekolah negeri jadi tidak ada yayasan, nggih. Iya, tidak. Gimana guru non komite pembelajaran Bapak sejauh ini mendukung atau tidak mendukung? Antusias sekali untuk komite pembelajaran. Baik. Pernah terjadi bencana alam sejauh ini Bapak? Tidak ada. Pandemi COVID, ada yang terkena COVID? Alhamdulillah untuk keluarga besar Pura-2 tidak ada. Baik. Oke, selanjutnya di sini ada hambatan lainnya mboten Bapak yang ingin disampaikan?
Tidak ada, ini selama ini masih berjalan bagus, belum ada kendala. Mudah-mudahan tidak ada kendala begitu. Baik, untuk bulan September ini belum nggih Bapak nggih? Belum. Nggih, baik. Ini nanti saya lengkapi laporannya gitu. Sementara ini untuk kegiatan PMO-nya saya tutup dulu laporannya. Nah, ini kita masih ada waktu, alhamdulillah sekitar 30 menit nggih Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dahulu sedikit evaluasi singkat. Nah, ini saya izin mute dulu nggih Bapak Ibu. Nggih, sekedap. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah beberapa pertanyaan untuk forum PMO itu sudah, namun ada beberapa deskripsi yang harus saya lengkapi sesuai dengan hasil interaksi saya dengan Bapak Ibu tadi. Itu. Bapak Ibu izin matur, izin menyampaikan, program Sekolah Penggerak ini hadir untuk mengawal implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ketika penerapan kurikulum sebelumnya, itu sekolah diinformasikan, oh ini regulasinya, namun tidak ada program pendampingan untuk mengawal apakah ada kendala, apakah ada hambatan, seperti itu. Nah, berbeda dengan kurikulum Merdeka. Di sini pemerintah tidak melepaskan Bapak Ibu atau membiarkan Bapak Ibu sendirian dalam melaksanakan kegiatan ini, namun didampingi dengan program Sekolah Penggerak. Dan juga pemerintah memberikan tambahan tukin kalau di SD 80 juta untuk pengimplementasian kegiatan ini. Nah, ini adalah bulan pertama dari 3 tahun ke depan kalau tidak berubah nggih Bapak Ibu di dalam proses pendampingan. Jadi peran saya di sini adalah sebagai jembatan, sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kurikulum ini. Harapannya ke depan Bapak Ibu apabila ada kendala, hambatan ataupun yang lainnya itu dapat disampaikan di forum TMO ini. Jadi eskalasi kami di dalam melaporkan dan menuliskan ini nanti bisa cepat dan tersistem Bapak Ibu. Jadi kalau di pelaksanaan implementasi BOS itu dengan Tanya Bos, dengan aplikasi Tanya Bos, nah untuk program Sekolah Penggerak ini melalui forum PMO ini dan pelaporan yang disubmit atau yang diinput oleh kami fasilitator. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, salah satu visi atau tujuan dari program Sekolah Penggerak ini adalah terkait dengan digitalisasi sekolah. Jadi harapannya ke depan jaringan internet di SD Negeri Puro itu baik dan semakin baik, dan tadi masih ada kekurangan laptop, semoga bisa teratasi. Dan juga Bapak Ibu izin menyampaikan terkait dengan pertemuan hari ini tadi sedikit belum apa namanya, masih kalau saya izin matur masih gedandapan ini bagaimana gitu. Jadi kemarin itu saya minta kepala sekolah untuk menuliskan email guru dan juga pengawas yang ditugaskan sebagai peserta pendampingan gitu. Nah, di drive dan di kotak Excel itu tadi nggih Bapak Ibu. Nah, sepertinya email yang dituliskan dengan email yang digunakan itu berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak mendapatkan notifikasinya. Nah, mohon Bapak Ibu nanti di handphone Bapak Ibu, di smartphone Bapak Ibu, email yang didaftarkan tersebut dimasukkan di akunnya, infonya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengetahui pemberitahuan melalui email program kegiatan ini. Jadi kalau saya tidak keliru, seluruh sekolah dampingan saya sudah saya berikan jadwal pendampingan
dan link kegiatan sampai tanggal 28. Jadi bulan September ini, bulan pertama pendampingan, kita ada 3 kegiatan pendampingan. Yang pertama adalah PMO, yang kedua refleksi, dan yang ketiga adalah lokakarya. Jadi jadwal dan juga linknya itu sudah masuk ke email, nanti akan masuk ke email Bapak Ibu H-2, H-1 dan hari hanya. Jadi mohon email yang didaftarkan di Drive itu dimasukkan ke smartphone Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu cuma tinggal klik join Google Meet gitu, nanti akan terhubung Bapak Ibu. Jadi yang digunakan untuk masuk ke Google Meet adalah email tersebut ya Bapak Ibu, akun tersebut. Itu saja, tidak apa-apa nanti ada pembiasaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih familiar menggunakan email gitu, karena ke depan email itu sangat penting. Nah, selanjutnya saya juga mohon masukan, mohon koreksi Bapak Ibu. Apapun itu saya hargai, apabila ada yang ingin disampaikan, monggo Bapak Ibu, atau misalnya perlu saya kirim link saja karena tidak ada email atau apapun, monggo Bapak Ibu. Silahkan. Jin matur nggih, Bu. Nggih, monggo Bu Diana. Mohon maaf sebelumnya, untuk kegiatan hari ini sebenarnya sudah tahu jadwalnya dari kemarin, tapi karena banyak kegiatan, kemarin tuh masih mengurusi pendataan karena saya kan masih guru Yata Bakti. Terus persiapan untuk anak lomba dan lain sebagainya, jadi memang hari ini kurang persiapan, jadi saya mohon maaf. Terus untuk email sebenarnya di handphone saya sudah ada, tapi mau pakai HP tadi susah, Bu. Terus ini saya pinjam laptop laptopnya teman, jadi emailnya punya teman. Terus tadi saya belum bisa connect, mau nyari untuk logoutnya tadi karena buru-buru masih bingung jadinya. Terus saya nunggu link dari Bapak tadi di grup sekolah. Terus untuk kegiatan hari ini saya berterima kasih karena ada pencerahan, karena kemarin terus terang masih bingung, Bu. Untuk kegiatan PMO ini apa lanjutan diklat kemarin, tapi karena sekarang sudah penjenengan jelaskan, alhamdulillah sudah ada pencerahan. Yang ingin saya tanyakan itu untuk kegiatan sebelum nanti ada pertemuan lagi, apa ada grupnya, Bu? Untuk nanti kalau misalnya ada tanya-tanya jika ada kesulitan dalam pembelajaran gitu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Diana responnya. Yang pertama mboten napa-napa, ini namanya juga hari pertama nggih Bapak Ibu. Jadi saya juga paham betul Bapak Ibu juga banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan. Jujur saya sebenarnya juga dalam kondisi yang kepepet sana kepepet sini nggih, karena juga banyak tugas. Makanya tadi saya itu menyampaikan ke grup mohon tepat waktu pukul 8 karena pukul 10 itu saya diminta mendampingi Bu Dekan saya gitu. Jadi saya juga sambil deg-degan gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, insya Allah Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian untuk WA group itu sudah ada, namun WA grupnya itu hanya dengan kepala sekolah. Jadi nomor saya nanti misalnya kok diperlukan bisa diminta di Pak Wardi, siapapun itu boleh menghubungi saya, atau kalau Bapak Ibu buka email, di situ ada email saya, Bapak Ibu boleh menghubungi saya melalui email kapanpun gitu. Jadi memang WA grupnya itu dengan kepala sekolah karena harapannya penyampaian dan juga proses pengorganisasian manajemen itu dari dan ke kepala sekolah seperti itu. Jadi saya sudah memiliki WA group dengan 7 kepala sekolah dampingan saya, alhamdulillah dibantu oleh salah satu kepala sekolah Pak Sriono dari Wonokerso 3 itu yang sudah membantu membuatkan WA group. Ngoten Bu Diana. Jadi bisa email saya juga Bu Diana gitu. Nggih. Selanjutnya monggo Bu Madiah, gimana kesan-kesannya ini mendampingi SD Puro tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dan juga jawaban-jawaban yang dijawab oleh Pak Wardi dan juga Bu Diana, apakah memang sudah betul atau bagaimana ini Bu Madiah kondisi SD Puro 2? Belum di-unmute Ibu.
Ya, baik Bu Ayu, saya matur sedikit. Karena untuk program sekolah penggerak di tahap 2 ini untuk SD Puro 1 itu baru sekitar berjalan 1 bulan ya Bu ya, untuk penerapan yang kemarin pada saat apa itu PKP. Pada saat PKP itu kan kita juga sudah mendapatkan beberapa modal untuk bisa mendampingi. Kemudian pada saat IHT, nah itu IHT itu saya kira saya juga mengisi, tapi saya bukan sebagai narasumber, sehingga saya datang hanya menyampaikan sedikit materi, tapi tentu saja untuk kepala sekolah dan guru-guru sudah mampu untuk melaksanakan ini. Kemudian untuk PMO ini saya kira untuk Pak Wardi juga sudah berusaha Bu untuk bisa memenuhi semua kriteria yang seharusnya dilakukan oleh sekolah penggerak. Jadi kami sebagai pendamping, insya Allah kalau kami selalu dilibatkan, kami juga akan selalu proaktif begitu. Karena kami sendiri di samping mendampingi 3 sekolah penggerak, 1 di tahap 1, 2 di tahap 2 ini, kami juga memiliki banyak sekolah apa yang harus kami bina, Bu. Kami memiliki 18 sekolah binaan. Nah, ini tentu saja juga kalau untuk membagi waktu, di samping itu kan di samping tugas membina ke sekolah dengan 4 tugas pengawas, itu pembinaan, pemantauan, penilaian, dan bimbingan dan pelatihan, itu insya Allah kami sudah selalu lakukan, Bu. Tapi untuk bisa maksimal, saya kira bisa kalau ada kesulitan, misalnya Pak Wardi saya belum bisa sowan ke sekolah untuk mendampingi program kegiatan sekolah penggerak ini, saya selalu terbuka. Karena untuk tugas-tugas kami di samping sebagai pembina sekolah penggerak itu di tugas-tugas yang lain juga banyak, Bu, untuk ini. Saya kira untuk kali ini untuk Pak Wardi juga sudah proaktif juga. Semoga nanti untuk kedepannya kami bisa lebih intens untuk bisa melaksanakan program sekolah penggerak ini, dan selama 3 tahun nanti kita sudah sukses gitu ya Bu ya. Saya kira itu. Amin, dan amin, saya mohon Ibu. kepada Bu dan Bu Diana nanti setiap ada kesulitan apapun nanti bisa kita saling sharing, karena kita masih dalam apa itu suasana kita belajar ya Bu ya, sehingga untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran yang dari modul dari apa itu CP, kemudian kita breakdown menjadi TP tujuan pembelajaran, baru ke alur tujuan pembelajaran, dan nanti pada modul ajarnya itu memang kita perlu lebih banyak belajar. Saya kira itu yang sudah saya sampaikan. Matur nuwun sangat Bu Mardia. Selanjutnya monggo Pak Wardi, apabila ada yang ingin disampaikan terkait dengan tadi kriteria PMO ataupun proses kita koordinasi ataupun yang lainnya, monggo Bapak. Oke, di-unmute dulu Bapak. Ya, terima kasih Bu Ayu, Bu Mardia, serta rekan sejawat kami Komite Pembelajaran SD Pro 2. Memang ini hal baru bagi saya, khususnya mungkin baru di tahap awal, sehingga untuk mengawal kegiatan ini saya juga sering bingung dalam arti belum mampu memahami sepenuhnya, sehingga jalan yang kami tempuh itu adalah komunikasi dengan rekan sejawat sesama SD yang menjadi proyek sekolah penggerak ini. Ya, sehingga saya sering untuk ini ketemu dengan rekan-rekan, kemudian juga ngasuh kawruh ke yang angkatan 1 karena mereka yang sudah lebih dulu, sehingga ini sedikit banyak bisa membantu kami, khususnya adalah untuk mengatasi kendala-kendala yang diharapkan, sehingga termasuk juga hal-hal yang lain. Saya banyak sekali komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, bukan hanya di Karangmalang Bu Ayub, tapi seluruh SD penggerak di kabupaten ini yang bisa saya hubungi, saya juga seperti itu. Demikian juga untuk Bu Mardia, ini mungkin saya yang belum
belum bisa komunikasi dalam arti khusus di sekolah penggerak ini ya, ini karena Bu Mardia yang banyak sekali mobilitasnya sehingga jarang bisa ketemu untuk matur, sehingga nanti mudah-mudahan diawali dengan hari ini ya, ke depan lewat PMO ini nanti kita khususnya SD Pura 2 bisa banyak banyak hal yang mungkin kesulitan yang bisa kita komunikasikan, baik itu lewat Bu Mardia sebagai pengawas juga pendamping, kemudian juga nanti berharap banyak juga kepada Bu Ayub sebagai fasilitator, begitu. Mudah-mudahan saja ini nanti tidak ada kendala yang lebih baik gitu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat Pak Wardi. Pripun Bu Mardia ada yang ingin disampaikan? Monggo. Nggih, cuma kita berharap kita ke depannya sukses gitu. Jadi nanti kita juga mohon kepada Pak Wardi dan yang masuk di Komite Pembelajaran Bu Diana dan Bu ini lah kebetulan yang mengajar kelas 4 guru WP ya. Saya enggak tahu kemarin. Oh lah, yang ya enggak apa-apa, semangat aja, semoga untuk tahun ini nanti bisa masuk di P3K ya, sehingga kinerja Bu Diana bisa lebih inten ke depan karena sudah menjadi ASN gitu ya. Dengan kita melaksanakan tugas secara ikhlas ini, semoga nanti ke depan kita tetap sukses dan kita jalin silaturahmi, tetap selalu komunikasi, karena kita selalu berkomunikasi itu akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Itu ya Bu ya. Amin. Bu, saya terlupa tadi menanggapi Bu Diana, belum ada gambaran ini nanti PMO-nya seperti apa ya, apakah seperti PKP atau bagaimana. Nah, saya malah terlupa menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu, program sekolah penggerak ini 3 tahun, namun proses pelaksanaan nanti per 1 tahun kalau tidak ada perubahan. Jadi saya ditugaskan mendampingi SD Pro 2 ini untuk 1 tahun ke depan. Nah, belum tahu nih nanti di tahun kedua, ketiga atau bagaimana. Nah, kemarin itu terjadi, ini saya cerita sedikit nggih Bapak Ibu nggih. Kenapa kok ada perubahan sekolah dampingan gitu. Sebelumnya kan SD Negeri Puro ini dengan Pak Ibu Amri nggih. Pak Agus. Oh, Pak Agus Wiono. Nggih. Saya sudah tanya di WA group tapi mungkin atau belum nggih. Oh, alah dengan Pak Agus nggih. Jadi ceritanya kenapa kok ada perubahan, sebelumnya Pak Agus, terus kemudian saya gitu. Nah ini saya cerita sedikit sesuai dengan pemahaman saya, nggih Bapak Ibu, pengetahuan saya. Jadi program sekolah penggerak ini awal mulanya itu di bawah naungan P4TK Matematika. Nah kami sudah melakukan penandatanganan kerjasama kerja dengan P4TK Matematika. Pada waktu itu kami sudah diberikan sekolah dampingan, SD dampingan. Nah, saya pribadi juga tetap di Sragen, namun sebelumnya itu ada 5 sekolah dampingan saya. Itu. Kemudian kami diminta untuk melaksanakan PKP, pelatihan Komite Pembelajaran itu nggih Bapak Ibu. Kemudian kami sebagai narasumber, saya dengan 5 sekolah dampingan saya, 1 sekolah ada 1 kepala sekolah dan juga 3 guru, 2-3 guru gitu boleh gitu. Jadi ceritanya seperti itu, kemudian PKP selesai. Nah, terjadi perubahan kebijakan. Jadi P4TK Matematika ini dibubarkan seperti itu Bapak Ibu, dan LP2KS namanya panjang sekali nggih yang di Karanganyar meniko itu juga dibubarkan. Nah, diganti dengan Balai Besar Guru Penggerak. Jadi LP2KS yang di Karanganyar meniko diganti namanya dengan Balai Besar Guru Penggerak. Jadi yang menaungi
program ini mulai kemarin sampai setahun depan itu koordinasinya di bawah BBGB, Balai Besar Guru Penggerak, yang dulu namanya LP2KS itu Bapak Ibu. Dan di situ terjadi perubahan kebijakan dari pusat. Karena satu fasilitator harus mendampingi minimal 2 sekolah dengan kategori yang berbeda. Jadi tidak seluruhnya angkatan pertama mendampingi sekolah tahun pertama atau angkatan kedua mendampingi sekolah tahun pertama, tahun kedua. Jadi fasilitator itu mendampingi minimal 2 kategori. Nah, kalau saya itu ada kategori 1 yang tahun pertama melaksanakan dan kategori 2 yang tahun kedua melaksanakan, seperti itu. Atau ada juga yang mendapatkan kategori itu 3 yang khusus, yang mandiri, seperti itu. Jadi ada perubahan. Saya yang semula mendampingi 5 SD dengan kepala sekolah Bu Eko, Bu Parti, Bu Suparti, Pak Mehmet, kemudian ada Pak Darmawan dan Pak Sri, itu buyar. Cuma tinggal Pak Sri saja. Gitu. Jadi seluruh fasilitator itu juga mengalami nggak enak. Aduh, ini kok sekolahnya buyar, padahal sudah komunikasi intens di PKP, sudah hubungannya sudah baik gitu. Kalau setahu saya Pak Agus itu sekarang mendampingi di Kendal, jadi tidak di Sragen lagi gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, saya sekarang ini mendampingi 7 sekolah. Kemudian kemarin di PKP itu kan kita memberikan pengenalan sebelum kita kepada Bapak Ibu, kemudian kita memberikan materi, penugasan, dan kalau saya tidak keliru juga di SIM PKB peserta PKP itu sudah ada sertifikatnya gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, ke depan proses pendampingan ini selama 1 tahun ke depan itu sudah terjadwal Bapak Ibu, sudah dijadwalkan. Jadi ada 3 macam pendampingan. Yang pertama PMO. PMO ini seperti kita mengetahui Bapak Ibu dari pihak sekolah menyampaikan, saya juga bertanya instrumen-instrumen PMO seperti apa, kemudian melakukan pelaporan. Jadi hanya sebatas tanya jawab saja, gitu aja gitu. Itu untuk PMO. Kalau untuk refleksi, PMO ini 2 JP, 90 menit. Kalau refleksi itu 3 JP, lebih lama ya Bapak Ibu, 3 JP. Nanti ada materi yang saya paparkan ketika refleksi, seperti itu. Jadi harapannya ketika refleksi nanti semoga Bapak Ibu sedang tidak ada tugas lain, jadi dapat lebih fokus ketika refleksi. Nah, pendampingan selanjutnya itu lokakarya. Kalau di bulan ini itu ada di tanggal 27 dan 28 sebanyak 8 JP. Jadi saya bagi 2 hari, per harinya itu 4 JP. Itu nanti mekanismenya seperti PKP dulu. Jadi ada penguatan pemberian materi kepada Bapak Ibu. Jadi nanti pesertanya itu seluruh guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah, seluruh kepala sekolah dampingan saya. Jadi forumnya lebih besar. Kalau PMO dan refleksi itu per sekolah, tapi kalau lokakarya itu 1 dampingan saya. Jadi nanti ada 7 kepala sekolah beserta jajaran guru. Seperti itu. Itu terkait dengan lokakarya. Nah, lokakarya untuk pengawas ini nanti ada lagi Bu Madia. Jadi khusus untuk pengawas gitu. Nah, kalau Ibu ada waktu untuk tanggal 27-28 badai menghadiri dan mengikuti kegiatan juga tidak masalah sebanyak 8 JP menikah. Tapi apabila ada kegiatan lain tidak ikut juga tidak apa-apa, karena yang memiliki kewajiban untuk ikut lokakarya adalah kepala sekolah dan juga guru. Karena nanti lokakarya untuk pengawas kalau saya tidak keliru ada lagi Ibu khusus untuk ya. Ini saya tulis berarti tidak ya.
Ini berarti ini Bu, saya tanya dulu. Nanti kita yang PMO SD Puro 2 itu hari ini, kemudian SD Negeri Kroyo nanti tanggal 23 itu Jumat ya Bu ya. Kemudian bersama dengan refleksinya ya tanggal 24 dan 26 itu. Kemudian yang untuk yang lokakarya itu tanggal 27 28 itu kami tidak ikut, tidak masalah gitu ya. Tidak ikut tidak masalah. Terus Ibu tidak ikut tidak masalah. Untuk lokakaryanya yang 8 JP yang wajib ikut adalah kepala sekolah beserta guru, 2 guru, atau apabila mau menugaskan tambahan guru lagi juga tidak masalah. Gitu. Jadi yang penting ada gurunya. Untuk lokakarya. Nah, kemudian untuk bulan ini itu semua kegiatan dilaksanakan dengan mode daring. Jadi mohon dari Pak Wardi dapat menyiapkan sarpras, jaringan, dan juga kalau misalnya tidak ada laptop, mungkin bisa dipinjamkan atau disewakan. Saya juga kurang tahu terkait dengan penganggaran nanti SPJ-nya di RKAS itu bisa atau enggak, saya juga kurang tahu sejauh itu, tapi harapannya dana 80 juta itu nanti dapat optimal dan terserap semuanya. Bapak Ibu, ini saya hanya bicara yang tambahan tukin boten yang bos yang sekolah, hanya yang tukin untuk program sekolah penggerak ini, seperti itu. Monggo Bu Madria, pripun? Baik. Ini gini Bu, karena sekolah penggerak ini butuh fasilitas yang memang lengkap, termasuk ketersediaan antara laptop sebagai bahan komunikasi maupun sebagai kegiatan seperti daring dan sebagainya. Kemudian juga LCD karena untuk PMM-nya, platform Merdeka Mengajarnya itu lebih banyak kita menggunakan itu. Lebih baik nanti karena kami tidak dilibatkan Bu untuk RKAS yang bos kinerja ini yang mungkin tunjak itu yang bos kinerja ini ya yang tambahan khusus sekolah penggerak itu kalau kami boleh usul yaitu dipenuhi dulu Bu. Yang sarpras yang seharusnya ada itu dipenuhi dulu gitu. Kalau yang tahap 1 itu untuk perencanaan RKAS kami terlibat Bu, sehingga kami bisa memberikan masukan, ini lebih dulu, ini lebih dulu begitu. Tapi ini untuk yang tahap kedua ini saya tidak terlibat, sehingga untuk kebutuhan sekolah itu apa saja, dibelikan apa saja kita juga nggak tahu. Sehingga saya mohon untuk Pak Wardi, karena sebagai sekolah penggerak itu untuk fasilitas juga harus lebih lengkap dibanding sekolah yang lain. Maka ini saya harap Pak Wardi bisa mengalokasikan khusus untuk sarpras ini dipenuhi dulu. Gitu, demikian Bu, terima kasih. Kalau saya tidak keliru itu sebelumnya kan harus ada ACC dinas, kita mau ngapain dan apa saja yang diajukan. Jadi kalau dari saya pribadi itu tidak ranah dan wewenang saya untuk terkait dengan anggaran. Yang jelas saya mendukung kebijakan dari Pak Wardi selaku kepala sekolah dan juga semuanya untuk optimalisasi pengembangan implementasi kurikulum Merdeka ini yang program sekolah penggerak. Dan kalau terkait dengan penggunaan anggaran selama dinas menyetujui, prinsipnya itu aja. Pak Wardi, itu ada yang ingin disampaikan, monggo Pak Wardi. Oh iya, terima kasih Bu Ayu, Bu Madya. Ini hanya sekedar informasi saja. Memang awal berkaitan dengan Boskin ini kan saya rancang sesuai dengan kebutuhan sekolah kami. Apa yang harus ada dan apa yang tidak seharusnya segera. Tetapi karena yang saya alami untuk RKAS ini memang untuk yang tahap 2 itu sudah ada campur tangan dari dinas Bu, dari dinas, sehingga apa yang saya rencanakan awal sesuai dengan apa yang saya butuhkan itu ada kendala, tidak disetujui, sehingga khususnya yang tadi berkaitan dengan IT laptop tadi untuk yang Boskin ini tidak boleh untuk membeli itu, sehingga kerepotan sekali saya
untuk memenuhi kebutuhan mendukung sekolah penggerak ini. Ya, karena itu hal yang sangat penting berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang saya harapkan ada, tetapi itu tidak disetujui sehingga ada perubahan-perubahan yang disesuaikan sehingga ini ada beberapa poin khususnya di luar laptop itu bisa dipenuhi, tetapi untuk laptop memang tidak boleh saat ini. Begitu, terima kasih Bu Mardi ya, sehingga komunikasi ini memang sudah di-cover dari dinas sehingga Bu Mardi tidak bisa terlibat begitu. Terima kasih. Memang yang setahu saya juga ada approval penyetujuan dari dinas dahulu untuk sebelumnya dibelanjakan gitu. Ya semoga nanti ada solusi ke depannya Bapak. Lalu kemudian jadi program sekolah penggerak ini nanti sekolah akan menerima rancangan program yang sudah disetting, yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat seperti PMO, lalu kemudian prakarya, refleksi, jadwal-jadwal tersebut. Nah, namun itu yang dari sekolah, yang dari pemerintah ke sekolah. Nah, sekolah juga harus melaksanakan kegiatannya sendiri, gitu, melaksanakan kegiatannya sendiri yang kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya adalah kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila itu. Lajeng kan nanti ada banyak hal baru Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka seperti nanti penyusunan modul ajar atau yang paling pertama itu penyusunan KOS. Sekolah harus memiliki kurikulum operasional satuan pendidikannya sendiri. Lalu nanti penyusunan tujuan pembelajaran dan juga ATP-nya, alur tujuan pembelajaran serta modul ajar. Dan juga ada modul penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi minimal itu ada dokumen, itu ada 5 dokumen yang harus disiapkan atau enggak 5 komponen itu tadi gitu Bapak Ibu. Nah, di dalam penyusunan itu Bapak Ibu tentu saja mungkin sakit ngecake dana tersebut apabila diperlukan ada ahli atau narasumber yang membantu program pendampingan intensif atau proses pendampingannya gitu bisa dilakukan seperti itu. Nanti misalnya kalau saya kan di sini tugasnya sebagai fasilitator yang program ini, tapi ketika nanti di sekolah ada program tersendiri itu bisa juga seperti ketika saya menjadi narasumber untuk IHT itu kan terpisah saya sebagai narasumber atau sebagai fasilitator. Ngoten di Bapak Ibu kalau terkait dengan saya tahu kegiatan PSP ini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kembali Bapak Ibu atau masukannya kepada saya pribadi, monggo proses koordinasi ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Silahkan. Monggo Pak Warji. Ya, terima kasih Bu Ayub. Ini kaitannya dengan familiar IT tadi. Sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin, email saya mungkin tidak bisa connect. Nah, untuk ke depan saya mohon untuk diberi link saja, karena lebih mudah, saya mengaplikasikan sehingga nanti saya tidak kesulitan lagi untuk masuknya. Seperti tadi harus menunggu waktu. Begitu, terima kasih. Pak. Sambil ini saya coba bukakan Bapak sekedap data emailnya Bapak yang dituliskan itu yang dituliskan di sini adalah SD Puro 2 itu Pak Wardi Suwardi MPD 55@gmail.com Bapak. Iya. Oke. Sudah betul itu sebetulnya kok tadi nggak masuk. Oh ngoten Ya. Nah itu bisa dibuka gitu Pak. Karena tadi Bu Mardi nggih sakit. Harapannya sebagai latihan juga Pak pengenalan. Siap. Karena tadi ditinggal pendampingnya Bu. Dari Bu Farida biasanya saya bersama Bu Farida, Bu Diana ini karena keluar ruangan saya nggak bisa. Oh,
Ya Bapak, semangat selalu, insya Allah semoga diberikan kemudahan dan kelancaran gitu Bapak, karena kita memang mau tidak mau sekarang harus adaptif terhadap kemajuan teknologi gitu. Jadi kurikulum ini juga dihadirkan sebagai respon pemerintah terhadap perkembangan zaman dan tentunya kemajuan teknologi. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diskusi secara internal dengan guru yang mendampingi Bapak, nanti Bu Diana bisa menunjukkan seperti apa dan bisa memberikan pelatihan kepada Iya, makasih. Kali tadi kan saya dua. Ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan yang nanya sama Bapak. Jadi saya ngantar lomba. Mungkin anaknya juara Bu Diana dan bisa memberikan prestasi pada SD Puro 2. Amin. Amin. Bapak Ibu, apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi sebagai masukan terhadap kegiatan ini atau pribadi saya cukupkan forum PMO bulan September untuk SD Negeri Puro 2 selama 2 JP ini. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat kerjasama Bapak Ibu semuanya, kerawuhan Bapak Ibu semuanya. Jangan bosan-bosan dengan saya, dan saya terbuka terhadap semua opsi, Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi saya melalui email atau melalui nomor pribadi, saya juga tidak masalah. Jadi apabila kita di dalam proses pendampingan selama 1 tahun ini ada kendala, hambatan ataupun yang lainnya, mohon dapat disampaikan secara langsung kepada saya, sampai mawon Bapak Ibu. Dan juga saya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, rawuhnya salam hormat saya pada Bapak Ibu lainnya di sekolah yang belum tergabung. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sehat selalu Bapak Ibu, jumpa lagi di kegiatan refleksi. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu, Bu Maria, Mbak Diana, Mbak Farida. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini membawa pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Monggo disilakan Bapak Ibu kaget live, mboten napa-napa, live duluan satu persatu. Itu nggak apa-apa, silahkan. Nah, itu tombol merahnya yang di bawah Bapak diklik